Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Akbar B dengan NIM 3010111980 dari Prodi Akidah dan Filsafat Islam. Saya akan menjelaskan rangkuman saya tentang materi-materi yang telah diberikan oleh Ibunda Musdalifah SPI MPD tentang rangkuman materi-materi psikologi agama. Adapun rangkumannya seperti yang akan saya bacakan sebentar ini. Yang pertama adalah konsep dasar psikologi agama. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari segala jiwa manusia dengan instrumen sikap, respon, perilaku yang dapat diamati atau diteliti. Psikologi agama adalah ilmu yang mempelajari kesadaran agama pada seseorang yang pengaruhnya terlihat dalam sikap dan tingkah laku kesehariannya, baik disadari maupun tidak disadari. Ruang lingkup objek studi psikologi agama adalah bermacam-macam emosi yang menjalar di luar kesadaran yang ikut menyertai kehidupan beragama orang biasa, seperti rasa lega dan tentram sehabis sembahyang, pasrah dan menyerah setelah zikir, dan ingat kepada Allah ketika mengalami kesedihan dan kekecewaan yang bersangkutan. Bagaimana perasaan dan pengalaman seseorang secara individu terhadap Tuhannya, misalnya rasa tentram dan kelegaan batin. Mempelajari, meneliti, dan menganalisis pengaruh kepercayaan akan adanya hidup sesudah mati, akhirat atau akhirat pada tiap-tiap orang. Sejarah dalam psikologi agama. Tahun 1500 sampai 500 Masehi di Yunani Mesir, Mesopotamia purba, lahirlah berbagai agama. Agama Brahma menyuruh pengikutnya menyembah dewa tunggal. Agama Buddha menyembah naga dan raksasa. Agama Hindu di India menyembah banyak dewa. Di Tiongkok lahir pula agama Konghucu, dikembangkan oleh Konfusius pada tahun 560 Masehi. Berkembang pula agama Buddha di Kapilawastu oleh Buddha Gautama sekitar tahun 660 sampai 583. Lahir agama Majusi dibawa oleh Zarathustra, keturunan Iran suku Sipatama. Selanjutnya di Jepang pada abad ke-6 muncul agama Shinto pada tahun 1570 sampai 1450. Muncul agama Yahudi di tanah Arab wilayah Palestina, Mesir kurang lebih 21 abad yang lalu. Lahirlah agama Nasrani. Nama ini berasal dari kota Nazareth, yaitu kota kecil yang terletak di kaki sebuah bukit. Agama ini dinamakan agama Kristen, yaitu diambil dari nama nabinya, Yesus Kristus. Gelar kehormatan keagamaan buat Yesus dari Nazaret, pembawa agama ini. Kristus adalah bahasa Yunani. Rasul yang membawa agama Kristen ini adalah Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Pada abad ke-6 Masehi lahirlah agama Islam, yaitu dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Agama ini mengajarkan agar penganutnya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agama Islam beraliran monoteisme. Kitab pegangannya adalah Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Perkembangan di Barat. Perkembangan psikologi agama di Barat mengalami pasang surut bersamaan dengan perkembangan psikologi modern pada tahun 1890-an. Psikologi berkembang pesat, tetapi pada tahun 1930 sampai 1950, psikologi agama mengalami penurunan. Setelah itu meningkat lagi, bahkan perkembangan pesat pada tahun 1970 sampai sekarang. Menurut Toules, sejak terbitnya buku The Varieties of Religion Experiences tahun 1903 sebagai kumpulan kuliah William James di 4 universitas di Skotlandia, maka langkah awal kajian psikologi agama mulai diakui oleh para ahli psikologi agama, dan dalam jangka waktu 30 tahun kemudian banyak buku-buku lain diterbitkan dengan konsep-konsep yang serupa
Di antara buku-buku tersebut adalah The Psychology of Religion, karangan Edwin Diller Strebe, yang mendahului karangan William James. Buku E.D. Starbuck yang terbit tahun 1899 ini kemudian disusul sejumlah buku lainnya seperti The Spiritual Life oleh George Albert Q tahun 1900-an. Kemudian The Bell God and Immortality oleh Haji Leoba dan oleh Robert H. Adapun perkembangan psikologi di daerah timur, di dunia timur khususnya di wilayah-wilayah kekuasaan Islam, tulisan-tulisan yang membuat kajian tentang hal serupa belum sempat dimasukkan, padahal tulisan Muhammad Ishaq Ibnu Yasar di abad ke-7 Masehi berjudul Al-Siyarwah Al-Waghazi memuat berbagai fragmen dari biografi Nabi Muhammad SAW ataupun risalah Hai Ibnu Yaksan fi Asrar Al-Hikmat Al-Mashikiyat yang juga ditulis oleh Abu Bakr Muhammad Ibnu Abdul Al-Amin Ibnu Tufai juga memuat masalah yang erat kaitannya dengan materi psikologi agama. Perkembangan di Indonesia, adapun di tanah air perkembangan psikologi agama dipelopori oleh tokoh-tokoh yang memiliki latar belakang profesi ilmuwan, agamawan, dan bidang kedokteran. Di antara karya-karya awal yang berkaitan dengan psikologi agama adalah buku Agama dan Kesehatan Badan, Jiwa, tulisan Prof. Dr. Haji Aulia. Kemudian tahun 1975 Kiai Haji Dejam'an menulis buku Islam dan psikosomatik. Dr. Niji Nyukur Lister menulis buku Pengalaman dan Motivasi Beragama, pengantar psikologi agama. Adapun pengenalan psikologi agama di lingkungan perguruan tinggi dilakukan oleh Prof. Dr. Haji Ahmad Mukti Ali dan Profesor Dr. Haji Zakia Darajat. Perkembangan keberagamaan pada anak remaja dan dewasa. Perkembangan kepercayaan agama pada anak-anak sangat dipengaruhi oleh kehidupan di rumah tangga. Orang tua memiliki peranan penting untuk menanamkan nilai-nilai agama terhadap anaknya. Selain itu, orang tua juga harus menjadi teladan yang baik bagi anak-anaknya, karena pada usia anak-anak mereka dominan meniru tingkah laku orang-orang di sekitarnya. Saat menginjak usia dewasa terlihat adanya kematangan jiwa mereka. Saya hidup dan saya tahu untuk apa menggambarkan bahwa di usia dewasa orang sudah memiliki tanggung jawab serta sudah menyadari makna hidup. Dengan kata lain, orang dewasa nilai-nilai yang dipilihnya dan berusaha untuk mempertahankan nilai-nilai yang dipilihnya. Adapun kematangan beragama, pengertian kematangan beragama, pencapaian tingkat stabilitas tertentu bagi perkembangan rohani disebut istilah kematangan atau maturity. Sedangkan di dalam Kamus Lengkap Psikologi Agama, kematangan diartikan keadaan telah mencapai satu bentuk kematangan atau kedewasaan secara psikologi agama, secara psikologis, atau perkembangan penuh dari inteligensi dan proses-proses emosional. Kematangan menurut Slameto yaitu suatu keadaan yang menimbulkan perubahan tingkah laku sebagai akibat dari pertumbuhan dan perkembangan, dan ini berhubungan dengan fungsi-fungsi tubuh atau jiwa sehingga terjadi diferensiasi. Kriteria kematangan beragama menurut psikologi. Dalam memahami kematangan beragama, tidak boleh hanya melihat dalam satu perspektif saja, namun bagaimana seseorang bisa mengkomparisikan kematangan beragama dalam pemahaman yang lebih universal sehingga memberikan cukup pengetahuan yang komprehensif dan holistik. Hal ini bertujuan agar pemahaman yang didapat tidak bersifat parsial. Dalam konteks ini, ada dua pandangan yang sangat relevan dengan pemahaman
kematangan beragama diantaranya: pertama, dari sudut pandang individu dapat dipahami sebagai esensi yang tinggi dari perkembangan kedewasaan beragama. Adapun yang kedua, diskusi tentang kematangan beragama pada gilirannya akan mengantarkan pada satu pernyataan bahwa agama adalah yang terbaik, paling efektif dalam menopang kematangan seseorang di berbagai sektor kehidupan. Adapun agresif dan altruisme. Agresif atau agresi merupakan perilaku yang dimaksudkan menyakiti orang lain, baik secara fisik maupun psikis. Dalam hal ini, jika menyakiti orang lain karena unsur ketidaksengajaan, maka perilaku tersebut bukan termasuk perilaku agresi. Sebaliknya, niat menyakiti orang lain tetapi tidak berhasil. Hal ini dapat dikategorikan sebagai perilaku agresi. Altruisme adalah perhatian terhadap kesejahteraan terhadap orang lain tanpa memperhatikan diri sendiri. Perilaku ini merupakan kebajikan yang ada dalam banyak budaya dan dianggap penting oleh beberapa agama. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya atas nama Jakbar memohon maaf jika ada ketidaklayakan dalam bahasa saya dan ketidakbagusan. Saya mohon maaf kepada Ibunda dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.